Nah, ini adalah kelapa parut dengan berat sekitar 1 kg. Kita tuangkan ke wadah ya. Berasal dari 2 butir kelapa yang sudah tua. Jadi kita pakai kelapa tua 2 butir, lalu dibersihkan kulitnya dan diparut. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita siapkan air matang 1 liter. Lalu kita peras nih sehingga menghasilkan santan. Nah, setelah itu kita remas-remas. Setelah dituang air sekitar 1 liter, kita remas-remas sehingga bagian santan kentalnya bisa terambil. Ya, ini proses pemerasannya. Ya, setelah tadi diperas-peras dalam wadah, lalu kita saring. Nah, setelah disaring sampai maksimal santan kentalnya semua keluar, maka akan kita diamkan sekitar setengah jam supaya terpisah antara air dengan santan kental yang murni. Nah, ini hasilnya dari 1 liter santan yang tadi kita peras ya. Ini nanti ditunggu sekitar 30 menit sehingga terpisah lapisannya. Nah, ini santan kental yang sudah kita diamkan setengah jam, sudah mulai terlihat pemisahannya ya, lihat nih. Di bagian bawah adalah bagian airnya, atas adalah bagian santannya ya. Karena berat jenis santan yang mengandung lemak sudah pasti lebih kecil daripada berat jenis air. Nah, kita pisahkan ya, kita tuangkan ke dalam wadah bening. Perhatikan yang kita sendok adalah bagian kental. Nah, kita tuangkan di sini bagian kentalnya, bukan bagian airnya. Sampai habis. Ini nanti yang kita dapat di sini benar-benar santan kental yang murni. Nah, setelah semua disaring, dimasukkan ke dalam wadah, ini ternyata dari 1 liter air yang kita campurkan ke dalam kelapa parut 2 butir bisa menghasilkan 600 ml santan murni yang cukup kental. Nah, ini nanti kita tuangkan ke dalam wadah yang bertutup rapat, bisa Tupperware, bisa wadah dari air mineral. Ya, ini adalah hasil dari 1 kg kelapa parut yang kita tambahkan air 1 liter tadi. Ya, ini hasilnya. Nah, setelah didiamkan 30 menit, maka cairan santan kental yang bisa kita panen sebanyak ini. Ini ada 600 ml. Ya, kita pisahkan tadi yang sudah setengah jam kita diamkan akan terpisah 2 lapisan ya. 600 ml. Nanti ini kita tuangkan ke dalam wadah yang tertutup rapat. Sebaiknya botol bening seperti ini ya, botol air mineral seperti ini kita tuangkan, nanti kita tutup rapat. Nah, kita sisakan ruang sekitar 20% dari tinggi botol. Ini kita sisakan ruang. Untuk apa? Fungsi ruang ini adalah untuk apabila tadi terjadi fermentasi, kan kita tutup rapat, terjadi fermentasi akan muncul gas. Nah, supaya tidak meletup keluar, maka kita kasih ruang sekitar 1/5 dari bagian botol ya. Ya, seperti inilah setelah kita beri ruang 20%. Sisanya buat apa santan ini? Nah, sisa santan bisa dimasak ya, dimasak ke dalam sayur berkuah santan. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam proses pembuatan VCO. Setelah dituang ke dalam botol air mineral, ditutup rapat ya. Lalu bisa juga dibantu dengan diikat karet bagian ujungnya. Bisa seperti ini, jadi nanti tertutup rapat dan terikat. Disimpan di mana? Disimpannya bukan di tempat yang dingin, tapi di tempat yang hangat. Nah, jadi pastikan tempat penyimpanan adalah tempat yang paling hangat di rumah kamu. Bisa juga di dapur ya, di dekat kompor misalnya, tapi jangan terlalu dekat karena hanya butuh wadah yang hangat. Gitu ya anak-anak, kita tunggu 24 jam dari sekarang untuk bisa memanen VCO kita. Nah, sekarang setelah 24 jam
Kalian bisa lihat di sini ya, terpisah menjadi 3 bagian. Bagian paling atas ini nanti adalah VCO-nya yang akan kita saring untuk mengetahui seberapa banyak hasilnya ya. Masih butek ya, belum disaring. Kemudian bagian paling tengah ini blondonya. Ya, yang tengah adalah blondonya. Blondonya ini adalah endapan santan. Yang paling bawah adalah airnya. Ya, dia terpisah menjadi 3 setelah 24 jam, terpisah berdasarkan berat jenisnya. Yang paling ringan adalah minyak di atas, lalu yang di tengah blondo, yang di bawah adalah airnya. Setelah itu, PCO ini yang di atas akan kita saring. Bisa gunakan kertas saring, bisa gunakan kain yang bersih untuk menyaringnya ya, supaya terpisah dari endapan-endapan blondo ini. Oke, kita lanjutkan pada langkah seterusnya ya. Setelah 24 jam dan terpisah 3 bagian seperti ini, kita bisa buka. Yang bagian paling atas adalah VCO-nya anak-anak, nih gasnya keluar ya. Ini bagian paling atas VCO-nya. Kita ambil. Kalau kamu bingung bisa letakkan di toples dulu, lalu kamu sendokin bagian atasnya ini karena ibu punya pipet, jadi bisa di spet seperti ini. Ya, lalu disaring. Nggak harus pakai kertas saring. Kalau di rumah adanya kain, pastikan kainnya bersih ya. Jadi bisa kalian saring. Ini minyaknya nanti seperti ini sampai bisa turun ya. Kadang-kadang kan masih nyerep tuh di kainnya, nggak masalah, kita tunggu aja sampai minyaknya turun semuanya gitu ya anak-anak. Nah, setelah tadi disaring VCO nya, kemudian kita saring 2 kali. Ini 2 kali penyaringan ya supaya lebih jernih, maka hasilnya itu berkisar 100 sampai 150 ml. Kalau kelapa lebih tua, biasanya nanti hasilnya lebih banyak ya. Jadi dari 2 butir kelapa parut yang tua bisa dihasilkan 100 sampai 150 ml VCO atau virgin coconut oil. Jadi anak-anak silahkan kalian mencoba.